Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan teman-teman semuanya? Mari yang pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang tidak terhitung yang Allah limpahkan kepada kita. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, pernah tidak di dalam hidup ini kita merasa bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang paling kurang, yang paling buruk, yang paling jelek dibandingkan orang lain? Pernahkah kita merasa seperti itu? Kalau kita pernah merasa seperti itu, maka tandanya kita masih kurang dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang namanya orang hidup itu memang Allah uji dengan sifat syukur dan kurang bersyukur, sabar dan tidak sabar. Jadi ketika kita memandang kehidupan orang lain seakan-akan dengan tipu daya setan, seakan-akan kehidupan orang lain itu pasti lebih baik daripada kita. Padahal bisa jadi orang lain juga berpikir bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang lebih baik daripada kehidupannya. Satu contoh misalnya, ketika kita melihat orang-orang, misalnya orang yang hari ini katakanlah kerja di ibu kota, di Jakarta, itu kita melihatnya, wah enak ya, bisa kerja di kota metropolitan, bisa kerja dengan penghasilan yang lumayan, walaupun tidak sebagai aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Enak bisa kerja di sana karena semua fasilitas ada di sana, kemudian teknologi canggih berkembang di sana, harga-harga elektronik jauh lebih terjangkau di sana, dan sebagainya. Kita memandang bahwa orang yang kerja di Jakarta itu enak. Semua ada di sana, semua serba ada di sana, kemudahan ada di sana, perputaran uang ada di sana. Ketika kita memandangnya dengan kacamata dunia, pokoknya semua ada di sana. Sebaliknya, ternyata orang yang kerja di Jakarta itu juga punya pemikiran yang kurang lebih sama dengan apa yang kita pikirkan tadi. Misalnya, enak ya kerja di Jogja katakanlah ya, tempatnya adem, macetnya tidak seperti Jakarta, orang-orangnya kalau ditanya masih mau jawab, ramah, tidak kayak di kota-kota besar yang lainnya, orangnya banyak cemberut, ditanya suka malah marah. Mungkin seperti itu persepsi mereka ya. Jadi memandang bahwa orang yang kerja di Jogja ini selalu enak, pokoknya kehidupannya itu enak, adem, ayem, apa-apa nggak mahal. Katakanlah makan di pinggir jalan itu, walaupun tidak warteg itu harganya masih murah, ada angkringan, ada lesehan, semuanya terjangkau. Jadi kedua belah pihak ini saling memandang bahwa kehidupan yang satunya itu selalu lebih baik. Padahal kalau diteliti lebih lanjut, misalnya orang yang di Jakarta itu kalau dia hidup di sana ya berarti harus siap dengan bagaimana tuntutan gaya hidup warganya. Ketika teman-teman kita harus seperti ini, apakah kita bisa bertahan atau tidak? Kemudian apa-apanya juga lebih mahal dibandingkan tempat-tempat yang lain. Kemacetan di jalan juga bisa menambah tingkat stres seseorang. Polusi udara di sana juga sangat mengkhawatirkan. Bahkan ketika kita melihat tayangan di berbagai media massa maupun media sosial, itu bahkan dikatakan bahwa udara di sana itu kadang pada level-level tertentu tidak layak untuk dihirup. Jadi polusinya itu memang sangat mengkhawatirkan.
Jadi tetap ada sisi kurangnya. Kemudian kalau di Jogja misalnya, hidupnya adem ayem segala macam, tetapi katakanlah di sini UMR-nya tidak setinggi di Jakarta. Kemudian untuk orang-orang yang ingin memiliki hunian sendiri itu di sini, untuk di Jogja itu agak sulit karena penghasilannya tidak seberapa, sementara harga properti itu setiap tahun naik terus. Jadi ada plus minusnya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal seperti itu? Atau ketika misalnya kita kerja di kantoran, kita memandang bahwa orang yang kerja di lapangan tuh enak-enak ya, bisa kerja di lapangan, bisa kena matahari, sinar matahari menyehatkan, bisa menghirup udara luar, tidak terkungkung di ruangan ber-AC, pokoknya bisa berinteraksi enak. Sebaliknya orang yang kerja di luar, ketika memandang orang yang kerjanya di kantoran misalnya, wah enak ya kerja di kantoran, tiap hari bisa merasakan kesejukan, tidak harus panas-panas di luar kena matahari, kemudian tidak kena polusi, dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata ketika dua belah pihak ini saling memandang, semuanya merasa bahwa kehidupan orang lain itu selalu yang lebih baik. Dalam banyak hal, ini hanya contoh saja, tadi dua ini hanya contoh saja. Jadi inilah manusia, inilah kita. Kita itu kalau tidak punya yang namanya rasa syukur dan rasa sabar, itu rasanya semua orang itu kehidupannya lebih baik daripada kita. Padahal bisa jadi orang lain itu memandang kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sempurna, kehidupan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Bisa jadi kehidupan yang selama ini kita keluhkan, kita kurang sabari, kita kurang syukuri, itu amat diingini oleh orang lain. Karena itu mulai sekarang kita memohon ampun kepada Allah atas kekurang syukuran kita, kekurang sabaran kita dalam menerima takdir Allah. Karena ternyata ada banyak orang di luar sana yang nasibnya di bawah kita. Nah, karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingatkan di dalam sebuah hadis agar kita itu melihat orang-orang yang ada di bawah kita dalam masalah dunia. Jadi Rasulullah menasihatkan ungduru ila man asfala minkum. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian. Wala tangduru ila man huwa fauqakum. Dan janganlah lihat terkait perkara-perkara dunia ini, terkait perkara-perkara yang menyenangkan di dunia ini, itu orang-orang yang berada di atas kalian. Karena apa? Karena dengan begini kita tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita melihatnya terbalik, kita melihat dunia itu orang-orang yang di atas kita, kemudian kita melihat akhirat, melihat ibadah itu orang-orang yang di bawah kita, maka nanti kita akan menjadi orang yang tidak bisa bersyukur. Kita akan gampang sekali meremehkan. Padahal tuntunan Rasulullah adalah kita melihat yang di atas itu terkait masalah-masalah ibadah. Orang yang ibadahnya kok bagus, yang amalnya bagus, kita merasa wah saya harus bisa seperti dia atau berada di atas dia. Misalnya dia orang yang rajin ke masjid, ya kita juga harus mengimbangi, kita harus lebih rajin daripada dia, misalnya datangnya lebih awal dan sebagainya. Tapi terkait urusan dunia itu Rasulullah memerintahkan kepada kita, menganjurkan, mewanti-wanti kita agar kita melihat orang-orang yang berada di bawah kita. Kita misalnya oleh Allah Subhanahu wa taala diberi karunia mobil. Katakanlah kita punya mobil merek A. Nah, agar kita bisa bersyukur kepada Allah, itu kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang yang punya mobil yang speknya, spesifikasinya lebih baik daripada kita. Jangan, nanti kalau kita lihatnya orang yang di atas, nanti kita tidak akan pernah cukup, tidak akan merasa puas, tidak merasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kalau kita diberikan mobil dengan merek A misalnya, kita lihatlah orang lain yang belum punya mobil. Alhamdulillah saya masih
bisa pergi kemana-mana tanpa harus kepanasan, kehujanan. Tetangga sebelah katakanlah, atau teman saya katakanlah, itu sehari-hari masih naik motor. Kalau hujan kepanasan. Kalau hujan dia basah, kedinginan. Kalau panas, kepanasan, kena debu segala macam. Nah, ternyata kalau kita cek lagi orang yang naik motor, dia juga bersyukur ternyata. Alhamdulillah saya masih punya motor. Tinggal digas itu bisa jalan. Tetangga sebelah itu kemana-mana masih harus mengayuh sepedanya. Harus pakai tenaga. Kalau tenaganya nggak ada, ya nggak mungkin bisa jalan kemana-mana sepedanya. Kemudian ternyata yang punya sepeda ini juga masih bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya masih punya sepeda. Kemana-mana masih bisa dijangkau dengan lebih cepat. Tetangga sebelah itu kemana-mana jalan kaki. Kalau balapan dengan sepeda ya masih menang sepeda. Kemudian yang tidak punya mobil, tidak punya sepeda motor, tidak punya sepeda, itu juga masih bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur kepadamu, engkau masih menganugerahkan kaki-kaki yang sehat kepada hambamu ini. Karena ternyata apa? Tetangganya yang sebelah juga ternyata kakinya itu lumpuh. Entah itu lumpuh dari kecil maupun lumpuh karena kecelakaan. Dia masih bersyukur kepada Allah karena dia masih diberi kaki yang sehat. Kemudian cek lagi tetangga sebelah, ternyata dia juga bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, walaupun kaki hamba ini lumpuh tidak bisa kemana-mana, setidaknya hamba ini masih sehat, masih bisa beribadah kepadamu ya Allah. Alhamdulillah. Karena orang sebelah kemarin engkau panggil menghadapmu, padahal sebelumnya dia sehat-sehat saja. Jadi semuanya berlomba-lomba untuk merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada celah untuk tidak bersyukur kepada Allah. Karena apa? Karena di dalam hadis juga disebutkan, orang yang tidak bisa mensyukuri sesuatu yang sedikit, dia tidak akan bisa bersyukur atas sesuatu yang banyak. Jadi memang kita harus senantiasa membiasakan diri kita untuk bersyukur pada hal-hal yang kita anggap remeh. Bukankah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk berdoa ketika mendapatkan karunia Allah dari hal-hal yang kita anggap remeh. Misalnya doanya ketika keluar dari kamar mandi misalnya, itu kita sudah menyelesaikan hajat kita yang kalau tidak dikeluarkan itu akan berbahaya. Itu doanya satunya ada ghufranaka, meminta ampun kepada Allah, tetapi satunya lagi ada yang menyebutkan doanya alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari hal-hal yang tidak baik dari hambanya tersebut. Kemudian ketika kita bangun tidur, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'dama amatana, setelah mematikan kami, wa ilaihin nusur, dan hanya kepadanya kami kembali. Kemudian misalnya setelah kita makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan rezeki kepada kita berupa makanan-makanan yang halal, makanan yang thayyib. Dan banyak lagi doa-doa yang mengingatkan kita untuk bersyukur atas hal-hal yang kita anggap kecil ini. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita bahwa urusan kita itu menakjubkan. Urusan orang-orang yang beriman itu menakjubkan. Mengapa menakjubkan? Karena ketika dia diberi kemudahan, diberi kenikmatan, diberi anugerah, dia bersyukur. Karena dia tahu itu yang terbaik baginya. Karena dia tahu dengan bersyukur itu nikmatnya akan ditambah. Sebaliknya ketika dia mendapat kesulitan, kesukaran, musibah, cobaan, dia akan sabar. Sebab dia tahu dengan bersabar itu Allah tetap akan memberikan pahala kepada dirinya.
Dan ini tidak terjadi kecuali kepada orang-orang yang beriman. Maka benarlah sabda Rasulullah, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan urusan orang-orang yang beriman ini. Nah, untuk melatih syukur ini memang tidak mudah. Kita harus benar-benar belajar untuk senantiasa bersyukur dengan cara melihat orang-orang yang ada di bawah kita terkait urusan dunia. Dengan begitu kita bisa makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kita. Wala in kafartum, kalau kita kufur kepada nikmat Allah, harusnya kalau dengan redaksi yang pertama la in syakartum la azidannakum, maka seharusnya wala in kafartum la u'adzibannakum, kami akan mengadab kalian. Tetapi Allah tidak demikian. Allah hanya memperingatkan, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya Allah mengingatkan, adabku sangat pedih. Allah maha santun. Jadi bahkan di dalam berbahasa kepada hambanya pun Allah sangat santun. Allah hanya mengingatkan, kalau kita tidak mau syukur, kok kita kufur kepada Allah, maka Allah tidak akan langsung mengadab. Tetapi Allah hanya mengingatkan, adab Allah itu sangat pedih. Nah, itu semoga ini menjadi renungan kita bersama untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, karena nikmat Allah ini sungguh-sungguh tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita coba menghitung nikmat Allah ini pasti tidak akan ketemu jumlahnya. Jumlah pastinya tidak akan ketemu. Nikmat Allah ini sangat banyak. Nah, sayangnya kita itu menganggap bahwa nikmat-nikmat yang banyak ini kadang berlalu begitu saja. Misalnya nikmat bisa bernapas lah. Nikmat bisa bernafas itu kita anggap biasa, sesuatu yang normal-normal saja. Kita bisa bernapas tanpa disuruh. Hidung kita otomatis menghirup napas tanpa kita suruh per detiknya untuk menghirup napas, kemudian mengeluarkannya. Aliran darah bisa mengalir ke seluruh tubuh kita. Itu adalah nikmat Allah yang luar biasa kalau kita mau syukuri, kalau kita mau sadari. Tetapi kadang ini kita lupa, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Ini sungguh adalah nikmat Allah yang luar biasa. Jadi rezeki Allah itu tidak melulu berupa harta benda. Kesehatan yang kita dapatkan ini, nikmat iman, nikmat Islam ini adalah rezeki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga kita makin bersyukur kepada Allah dari hari ke hari, tidak makin kufur kepada Allah. Sungguh kehidupan kita ini adalah kehidupan yang terbaik yang Allah rencanakan untuk kita. Dan sungguh banyak orang-orang di luar sana yang bisa jadi menginginkan kehidupan kita saat ini. Maka jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersabar atas cobaan ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu semua sungguh tidak lain hanya untuk meningkatkan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga ada ibrah yang bisa kita ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.